Rizky, Mister Mister Badru, lupa. Oh, Miss Pita, ya Miss Pita. Ini ada atlet itu ya, atlet panahan Porda. Wih. Keren dia. Adel ya. Baik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masih lemes. Puasa ya? Puasa? Ada yang nggak puasa? Ada yang nggak puasa? Ada yang nggak puasa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih baik, sudah lebih baik. Yang nggak puasa ada yang nggak puasa. Iya. Putri saya soalnya lagi nggak puasa hari ini. Jadi kan kalau yang gadis-gadis mungkin aja kan nggak puasa kan ya, gadis-gadis ya. Gitu, nggak apa-apa. Yang nggak puasa jujur aja dan nikmatin aja, itu rezeki dan nikmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bareng-bareng ya. Dari kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ahzibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, teman-teman kelas 8, kelas 9 ya, teristimewa. Tempo hari saya masih ngajar BK ya, kelas 8, kelas 9 di tahun kemarin ya, masih ngajar BK. Yang kelas, oh gitu ya, harus di sini ya. Yang kelas 7 mungkin, mana yang kelas 7? Saya belum kenal mungkin ya. Kelas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10? Ada 10 orang, 11 yang biru ya. Itu yang biru ya, ya. Baik, teman-teman,
Dan juga guru-guru semuanya yang saya hormati, Miss Nia, Miss Mini, babynya ya Miss. Ya. Kemudian Mr. Badru, Miss Rizky, Miss Vita, Miss Nung, ya semuanya yang saya hormati. Senang sekali saya bisa berkunjung kembali ya ke Sekolah Asa di bulan Ramadan ini, di bulan mulia, bulan barokah ya, bulan keagungan, bulan yang teramat baik buat kita semuanya. Hari keberapa ini kita puasa? Hari ke 22 ya. Tadi malam berarti malam ke 22 tadi malam. Hari ke 22 malam ke 2. Insya Allah nanti malam itu adalah malam ke 23 ya, kembali malam ganjil. Makanya tadi saya bacain surat apa? Surat Al-Qadar ya, supaya kita memburu ya, memburu malam Lailatul Qadar. Teman-teman semua, Fajar, Irfan, Naila, hari ini kita Rafa, pengen ngobrol bareng nih, ngobrol bareng, ya, belajar bareng, ya, nak. belajar bareng tentang Ramadan di berbagai negara. Ramadan di berbagai negara. Siapa yang punya pengalaman dulu? Dibagi kepada kita semua yang punya pengalaman Ramadan di luar negeri. Di luar negeri, di mana aja? Ya di mana aja? Siapa di sini yang punya pengalaman? Oke, siapa namanya? Siapa? Wiga. Di mana tempo hari Ramadan? Kapan dan di mana? Bagaimana? Di Arab Saudi, di Saudi ya. Lagi ngapain? Puasa di sana. Oh berarti bulan Ramadan ya. Berarti bulan Ramadan di Arab, di Mekah, di Madinah. Di Mekah, di Madinah enggak? Oh enggak ke Madinah. Berarti di Mekah ya. Berapa hari di sana? Wiga? Lupa. Tempo hari lagi umroh. Lagi umroh ya. Kapan itu? 2015 ya. 2016 Ramadan di Mekah ya. Gimana suasananya? Apa yang Wiga rasain? Panas ya di sana, panas ya ketika itu ya. Terus apa lagi? Ceritain. Waktunya lebih lama. Oh gitu ya. Lebih lama dari Indonesia ya? Lebih lama dari Indonesia. Terus apa lagi? Jadi ketika lebih panas, lebih lama dari Indonesia, apa yang Wiga lakukan? Lebih banyak duduk-duduk di masjid ya, karena waktu itu belum pandemi ya, jadi lebih bebas ke masjid. Jadi lebih banyak tetap di masjid. Di masjid adem ya, enak di masjid ya. Buka puasanya bagaimana? Buka puasa di Masjidil Haram di Saudi Mekah. Pakai air zam-zam, minum air zam-zam langsung ya. Masya Allah, tabarakallah, langsung minum air zam-zam. Buat kita mahal banget tuh ya, buat orang Indonesia ya. Buka puasa pakai air zam-zam gitu. Apalagi? Pakai kurma gitu. Apalagi? Pakai yogurt. Apalagi? Itu. Dari mana yogurtnya, kurmanya, zam-zamnya? Disediakan dari masjid ya, gratis ya. Udah digelar gitu ya, udah digelar ya. Udah digelar. Terus apa lagi? Sama ayah, sama ibu, sekeluarga ya ke sana ya. Wiga sekeluarga. Berapa hari itu umrohnya? Awal, pertengahan atau akhir? Pertengahan. Berarti nggak sampai hari raya Idul Fitri di sana ya? Oh iya sampai. Oh sampai hari raya Idul Fitri ya? Lebaran di sana ya? Lebaran Idul Fitri di sana. Jadi Ramadan dan Lebaran di sana. Terus tarawehnya bagaimana tarawehnya? Tarawehnya pegel ya. Berapa lama taraweh di sana di Saudi? 23 ya. Yang jelas 23 rakaat ya, 20 taraweh, 3 witir ya, 3 witir. Terus suratnya panjang-panjang. Imamnya juga enak. Ya, imam siapa namanya? Imam
Imam Badru. Profesor siapa? Imam Masjidil Haram. Profesor Sudais ya, Profesor Sudais ya. Ada Profesor Sudais. Terus dari jam berapa sampai jam berapa tuh tarawehnya? Dari Isya? Sampai jam 10. Terus habis itu balik ke hotel apa tetap di balik ke hotel dulu ya. Terus sahurnya gimana sahur? Kayak biasa ya. Coba deh, kita bisa puterin YouTube ya, Ramadan di Masjidil Haram. Kita lihat ya, Ramadan di Masjidil Haram. Ya. Oke, yang mana yang atas boleh itu. Ada suaranya ya? Ada suaranya? Nah, ini suasana ya, suasana Ramadan di Masjidil Haram. Nah, ini Zamzam Tower ya, Zamzam Tower. Ini luar biasa padat banget ya, penuh banget ya. Penuh banget karena ini memang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Digelar gitu, tapi ini di bagian luar ya, di bagian luar penuh banget ya. Boleh dipercepat, ada bagian dalamnya enggak ya? Dipercepat. Nah, ini paket-paketnya ya, yogurt ya, ada yogurt memang di sana di Saudi itu kebiasaan ketika buka puasa itu makan yogurt ya, selain Zam-Zam, yogurt sama ini karena yogurt itu juga bagus untuk kesehatan. Itu susu fermentasi. Karena minum susu, itu susu juga. Nah, ini. Ya. Ini di pelataran ya, ini di pelataran Masjidil Haram. Pelataran Masjidil Haram. Langsung tuh yang tinggi itu Zam-Zam Tower. Nah, ini air Zam-Zam, lagi ngambil air Zam-Zam. Di sana ketika ngambil air Zam-Zam itu orang berlomba-lomba untuk melayani, karena melayani memberikan air Zam-Zam ya kepada orang yang berpuasa, kepada orang lain itu pahala. Jadi pahala yang besar. Berebut mengejar apapun yang bisa jadi pahala. Ya. Jadi misalnya Ramadan ini kan semuanya serba pahala nih sebenarnya. Kita senyum ini adalah pahala. Terus kemudian kita apapun kita lakukan ya, yang kebaikan-kebaikan itu bernilai pahala. Makanya di Masjidil Haram itu orang berlomba-lomba. Ada lagi dipercepat lagi? Ini masih yang di luar ya, dia ngambilnya di luar aja. Gak ada yang di dalam ya. Atau mungkin memang semuanya di luar ya, di pelataran, gak boleh di dalam ya. Kalau di Masjid Nabawi, klik yang Masjid Nabawi di Madinah, itu kan di dalam. Nah, ini di Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Nah, ini nasi kebuli nih, makanan ini yang memberikan makanan berlomba-lomba juga. Ini donatur nih. Bahkan dari kerajaan, terus keluarga besar kerajaan, itu kan princess, keluarga besar raja itu banyak banget kan ya. Nah, itu biasanya mereka berlomba-lomba. Nah, ini kurma-kurmanya memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Karena ketika kita memberikan makanan takjil kepada orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, ini di Masjid Nabawi ya. Saya belum ini ya Pak, saya umroh baru 3 kali, tapi belum pernah di Ramadan. Nah, kalau di hari Senin, Kamis di Masjid Nabawi ini seperti ini juga. Banyak yang gelar. Ini dialasin plastik. Nah, di Masjid Nabawi kayaknya lebih enak ya suasananya ya, di dalam masjid gitu. Ini nikmat banget. Pokoknya semuanya ayo halal. Dipersilakan gitu ya. Menikmati jamuan. Nah, ini makanan ini ya, jangan ngiler ya.
Kalau dari ininya apa sudah sering dengar ya, sudah sering dengar bagaimana imam Masjidil Haram atau imam di Masjid Nabawi ya, ketika taraweh sudah pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar? Yang belum pernah dengar bacaan imam Masjidil Haram ketika tarawih? Ada yang belum pernah dengar? Hah? Oh, kalau tarawih belum pernah. Oh, kalau biasa pernah ya, sholat biasa ya. Kalau tarawih belum pernah ya. Baik, coba tarawih di Masjidil Haram. Nah, ini makanannya ya, makanan berbuka. Ini lagi berbuka puasa nih. Berbuka puasa di Masjid Nabawi. Tarawih di Masjidil Haram. Suaranya bisa ya kita iniin ya. Nah, ini syekhnya ya. Ada Syekh Sudais ya, ada beberapa syekh. Ini Syekh Balilah, Syekh Balilah. Syekh Badar Balilah. Syekh Badar Balilah. Bandar Balilah. Ya. Masih muda juga. Saya juga yang suka juga Misyari Rashid ya. Misyari Rashid. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب. Ya, baik itu Ramadan di Saudi Arabia, terutama di Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baik, siapa lagi yang punya cerita? Yang punya cerita Ramadan di negara lain? Ada yang pernah cerita? Selain, pokoknya siapa aja boleh. Ada lagi? Ramadan di negara lain. Baik, kalau nggak ada Ramadan di negara lain, coba ceritakan, atau ada yang punya cerita Ramadan di luar Bekasi. Ramadan di luar Bekasi. Siapa yang punya cerita? Ramadan di luar Bekasi. Yuk, siapa yang mau cerita? Ayo. Ramadan di kampung halaman. Oke, Ramadan di kampung halaman. Siapa yang mau cerita Ramadan di kampung halaman? Hah? Ini kan mumpung kita nggak boleh mudik kan? Ya, tahun ini nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik, mungkin nggak bisa ketemu nenek, ya, nggak bisa ketemu kakek, terus nggak bisa ketemu saudara-saudara di kampung gitu ya. Nanti bolehnya apa? Sambil apa? Telekonferensi aja ya, telekonferensi atau mungkin live Zoom gitu, Zoom meeting ya, Zoom meeting atau WA call group gitu, bolehnya. Boleh, siapa yang punya cerita? Oke, mau cerita tentang Ramadan di kampung halaman? Hah? Siapa yang mau cerita? Siapa yang mau cerita? Ayo, siapa yang mau cerita? Ayo. Kelas 9, kelas 8? Atau Wiga lagi? Mau cerita Wiga? Siapa lagi? Ayo. Boleh? Yang putrinya. Ramadan di kampung halaman.
Ada yang punya cerita? Silakan. Siapa yang mau cerita? Siapa yang mau cerita? Ramadan di kampung halaman. Ayo, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Berbagi aja, berbagi cerita pahala. Siapa yang mau cerita? Lodi yang mau cerita? Lodi mau cerita di mana? Hah? Boleh. Oke, boleh Lodi. Ayo, Ramadan di kampung halaman. Hah? Oke. Iya, Lodi boleh. Di mana mau cerita di kampungnya boleh. Ramadan. Hah? Oh gitu. Baik. Jadi tahun lalu Lodi pulang kampung nggak? Tahun lalu? Enggak ya? Pulang. Hah? Oh lupa. Tahun sebelumnya kapan terakhir pulang kampung Ramadan? Ya? 2020 ya, deketin, mic-nya deketin. 2020. Nah, 2020 ke kemana? Hah? Ke Jawa Tengah ya, pulang kampungnya ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana, Lodi? Hah? Di mana? Tes 1 2 bisa tuh. Ayo. Apa? Hah? Tempuran, di Tempuran. Tempuran Jawa Tengah ya. Itu apa, kecamatan kabupaten mana ya? Enggak tahu ya itu ya. Daerahnya Tempuran. Apa yang suka dan yang nggak suka di sana selama kalau di kampung Lebaran Ramadan di sana, Ramadan di kampung yang disukai apa? Sama apa yang sama? Hah? Sama kayak di Bekasi. Makanannya, suasananya, apa yang beda? Ada yang beda nggak? Suasananya sama aja. Suasananya beda. Bedanya seperti apa? Kalau di kampung itu gimana? Apa? Lebih senang, lebih betah. Lebih betah ya. Kenapa yang betah? Apa yang menyebabkan betah? Oh, baik. Di Jawa Tengah ya. Lodi di Jawa Tengah. Baik. Oh ya, and this meeting? Enggak, kenapa? Oh, baik. Supaya kelihatan ya, Baik, teman-teman, ada lagi yang mau cerita? Masih ada enggak ya? Masih ada yang mau cerita enggak tentang Ramadan di luar daerah, di luar Bekasi? Dan baik, kalau gitu kita mulai dengan slide saya ya, dengan slide saya. Di atas lagi, yang pertama, ini kedua. Oke. Nah, uniknya Ramadan di berbagai negara, ya. Uniknya Ramadan di berbagai negara. Baik, yang pertama. Slide pertama. Ini di Mesir. Ramadan di Mesir. Lampu fanus dan hidangan kunafa di Mesir. Mesir ini negara, apa sih kalau yang diingat dari Mesir? Sumber masalah. Kalau teman-teman apa aja yang diingat dari Mesir? 1, piramid. Apa lagi? 2, Firaun. Apa lagi? Padang pasir. Apa lagi? Kucing ya. Harimau berwajah, itu bukan kucing, itu harimau berwajah manusia kan? Itu sphinx ya, sphinx. Harimau berwajah manusia, patung sphinx. Apa lagi? Mumi, betul. Apa lagi? Cleopatra, Ratu Cleopatra, ya. Apa lagi? Museum, apa lagi? Kolosium di Eropa, ya, di Prancis, ya, di Prancis. Baik,
kita mengingat Mesir itu bagus. Bagus kalau ingat Fir'aun. Ingat Fir'aun artinya mengingatkan bahwa ada kezoliman, penguasa yang zolim, akhirnya apa? Dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah di apa? Di laut ya, di laut merah, di laut merah. Terus kemudian juga ada mumi. Sampai sekarang jenazah Fir'aun itu dimumi, dibalsem sampai ada, sekarang masih ada. Dan itu setelah ribuan tahun. Jadi Mesir ini salah satu dalam sejarah peradaban manusia, ini adalah negeri dengan sejarah peradaban manusianya tertua. Ya, karena banyak ditemukan. Mesir itu berbatasan, ya, berbatasan juga dia dengan Palestina, ya. Jadi ada, kalau mau ke Palestina itu ada pintu masuk dari Mesir, juga dengan Jordania, ya. Dia juga nggak jauh tuh, berbatasan juga dengan Turki, ya, dengan Turki. Nah, itu Mesir. Mesir itu apalagi yang salah satu yang terkenal, kalau teman-teman nanti mau melanjutkan studi ya, di mana? Di Al-Azhar, Kairo, Mesir, ya. Jadi Mesir ini dengan sejarah peradaban manusia dan sejarah peradaban Islamnya tertua, akhirnya memang menjadi pusat peradaban manusia dan juga pusat ilmu pengetahuan. Nah, kalau menjelang Ramadan, umat muslim di Mesir akan memasang namanya lampu fanus. Ya, lampu fanus tuh, ya, yang seperti ini, lampu fanus itu di halaman rumah mereka. Nah, tradisi seperti ini dimulai sejak dinasti Fatimiyah. Ya, dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti masih keturunannya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Nah, kala itu lampu fanus itu dipasang, ya, untuk menyambut kedatangan, ya, pasukan raja yang datang berkunjung menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi sengaja ada raja mau berkunjung ke Mesir, dinasti Fatimiyah, terus sengaja untuk menyambut raja, karena itu juga Ramadan, sengaja dipasang lampu-lampu yang rame, yang meriah. Jadi menyambut raja juga menyambut Ramadan, memeriahkan Ramadan. Selain itu, nah, selama bulan puasa warga muslim di Mesir menyajikan hidangan manis yang bernama kunafa. Nah, ini kunafa. Ini ada kejunya ya, ada kejunya tapi juga manis. Ya, nanti boleh di searching lagi hidangan kunafa itu seperti apa. Ya. Baik, lanjut slide kedua. Nah, ini berbelanja pernak-pernik untuk menyambut Ramadan di Prancis. Nah, di Prancis, Eropa, saat menjelang bulan Ramadan terdapat satu tradisi di Toron, salah satu kawasan di Prancis yang dihuni oleh imigran Arab, yaitu berbelanja pernak-pernik untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi saat ini, ya, negara Prancis itu umat muslimnya itu juga termasuk yang berkembang pesat. Banyak dari Afghanistan, dari Pakistan dan negara-negara Arab. Dari Suriah, dari Irak, dari Iran, banyak ke Prancis dan berkembang pesat. Jadi kalau di negara Eropa, ya di Prancis itu, di Inggris Islam itu sekarang menjadi agama nomor 2. Penduduk muslim di Inggris itu tambah banyak. Di Prancis juga tambah banyak. Di Jerman juga itu juga tambah banyak. Makanya kanselir Jerman, siapa namanya? Kanselir Jerman yang sekarang. Yang perempuan, kanselir Jerman siapa? Wah, harus tahu. Angela Merkel itu juga dia keluarganya banyak yang muslim, sehingga orang-orang asli Eropa juga sekarang banyak yang memeluk agama Islam. Nah, Ramadan di Prancis ini juga sebenarnya tradisinya lebih banyak dibawa oleh tradisi orang-orang Arab, ya, dari negeri asal, ya, makanannya yang khas. Kan kalau di Prancis apa sih makanannya tuh yang terkenal?
Roti, apalagi? Hah? Spaghetti dari Prancis? Dari Italia ya, Prancis. Apalagi? Dari Prancis apa tuh? Hah? Caviar ya, dari Prancis ya. Ada tuh yang apa? Kargot ya, kargot yang dari bekicot ya. Siput bekicot ya. Itu adalah makanan mahal sekali di Prancis ya. Escargot kalau nggak salah. Escargot itu dari bekicot ya. Tapi itu bukan makanan Ramadan ya, bukan makanan Ramadan. Jadi makanan Ramadan di Prancis selain ada makanan-makanan asli yang halal, didominasi juga makanan khas dari Timur Tengah. Nah, ini pernak-perniknya. Baik, lanjut lagi. Kalau di Qatar ya, ini negara Arab, Qatar, ini juga salah satu negara terkaya saat ini di dunia. Qatar ini sangat kaya raya. Selain Saudi, Qatar juga negara yang sangat kaya. Jadi nyumbangnya kemana-mana, karena ini negara penghasil minyak terbesar. Yang khas dari Qatar itu, nah setiap tanggal 13, 14, 15 ya kemarin Ramadan, selepas berbuka puasa dan sholat maghrib, anak-anak di Qatar akan berpawai dengan kostum khusus untuk merayakan festival Karanggau di Qatar. Dalam festival ini, anak-anak laki menggunakan baju Arab hitam, berompi merah, bersulam emas, gitu. Nah ini khasnya ya, khas dari Qatar. Lanjut. Nah, ini selanjutnya kita ke negeri Turki. Negeri di Eropa yang berbatasan juga dengan apa? Dia berbatasan dengan Asia, juga berbatasan dengan Afrika ya. Turki. Jadi memang pintu masuk. Oleh karena itu ketika itu Turki itu menjadi pusat kekhalifahan Islam. Turki Utsmani yang terakhir. Eropa itu pernah itu menjadi wilayah Muslim semuanya sebenarnya Eropa. Dikuasai kekhalifahan Islam dari Turki. Kemudian juga sampai ke Afrika dan sampai ke Asia. Itu kekuasaan Turki. Sampai ke Indonesia. Jadi di Indonesia, Aceh, pintu masuknya Turki itu, untuk kekuasaan Turki itu dari Aceh. Samudra Pasai, Aceh, Malaysia. Bahkan pada saat itu, ketika Pangeran Diponegoro, ada perang Diponegoro, maka yang menyebabkan kemenangan Pangeran Diponegoro waktu perang melawan Belanda, ya, itu karena apa? Kiriman dari Imam Bonjol, Sentot Alibasa dari Sumatera, juga pasukan Turki Utsmani dikirimkan untuk membantu peperangan Pangeran Diponegoro. Nah, yang khas sebagian besar umat Islam di Jerman itu berasal dari Turki. Di Jerman tadi ya. Itu kan kalau Angela Merkel tadi ya. Nanti bisa juga Angela Merkel ini adalah wanita yang sangat hebat. Dia salah satu pemimpin terkuat, terhebat di Eropa. Bahkan di seluruh dunia. Karena dia pemimpin wanita. Ditakuti, disegani karena cerdas, pintar, dan dia dikagumi ya Angela Merkel ini. Nah kemudian sehingga atmosfer Turki itu sangat terasa, terutama saat Ramadan tiba. Nah ini makanan khas Turki di Jerman. Jadi ini Ramadannya Ramadan di Jerman ya, tapi suasananya suasana Turki. Sajian khas Ramadan di Jerman itu ada sus, itu minuman berbahan baku gula hitam. Terus ada kelap ya, gula dan sirup kurma. Terus ada lagi komrudin, ini jus aprikot ya, jus aprikot, buah aprikot ini ya. Terus kemudian ada kota F, kue kering yang direndam sirup gula, dan kalat, ada kacangan. Nah kalau dari sini, dari Jerman, itu khasnya itu yang kita angkat itu adalah makanan-makanan khas Turki. Seperti juga tadi di Prancis, dipengaruhi oleh orang-orang keturunan dari Suriah, dari Afgan, dari Pakistan. Lanjut. Nah ini hangatnya kebersamaan di Jepang. Ya di Jepang. Siapa yang mau kuliah di Jepang?
Atau siapa yang pernah ke Jepang? Ada yang pernah ke Jepang? Pernah? Oh, ibu dan adik ya. Ini siapa namanya? Fatir. Fatir belum ya? Mudah-mudahan insyaallah segera ya, segera. Di Jepang, umat Islam di Jepang itu berkumpul di Islamic Center untuk melaksanakan kegiatan selama Ramadan. Jepang ini juga adalah negara yang banyak dipengaruhi oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Budaya Jepang yang sangat apa? Sangat disiplin, sangat bersih, sangat tertib, sangat menghargai orang lain, sangat profesional dalam bekerja. Itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh apa? Oleh Turki Utsmani. Mereka menyebutnya itu adalah nenek moyang mereka. Jadi, saya kebetulan gini, saya adik ipar saya lebih dari 15 tahun di Jepang, tinggal di Jepang. Ya, ini karena baru datang tadi setelah dari Jepang tinggal di Malaysia. Ini lagi masih karantina di bandara. Masih karantina di bandara mau pulang kampung ke Indonesia. Ya, dari Malaysia. Mereka lebih dari 15 tahun di Jepang. Kemudian saya juga punya kawan banyak yang di Jepang. Saya punya murid juga, itu adalah imam-imam masjid di apa? Di Jepang, di masjid-masjid Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman, terutama yang laki-laki, kalau ingin jadi imam di Jepang, itu bisa pesantren di Iskarima di Solo. Itu biasanya mengirimkan imam-imam ketika Ramadan ke Jepang, gitu. Memang kalau di Jepang itu juga Muslim di Jepang saat ini banyak dari apa? Dari orang-orang Pakistan dan orang-orang Indonesia. Orang-orang Pakistan masuk ke Jepang, kemudian mereka bekerja menjadi pebisnis. Itu adalah banyak orang-orang kaya. Ada salah satu donatur utama di masjid-masjid Jepang itu dia itu gini, dia pengusaha. Kalau ada mobil-mobil dari Jepang itu dikirim ke Pakistan atau ke Malaysia, dan dia untungnya itu banyak ya, besar, sehingga dia berdonasi ke masjid. Itu luar biasa. Jadi kalau misalnya mau berbuka puasa di masjid-masjid di Jepang, gratis semua. Bahkan kalau mau mahasiswa, pelajar-pelajar itu kalau mau bawa pulang untuk sahur itu masih bisa. Dan biasanya saya dapat cerita dari murid saya yang imam di Jepang itu, dia kalau suruh belanja itu suruh dihabiskan. Ini belanja uang sekian, belikan semua, habiskan, suruh bagikan gitu ya. Jadi memang banyak makanan di sana di Jepang. Kemudian di Jepang itu juga, bahkan Jepang, saya punya kenalan kemarin ya, Dr. Eko. Dr. Eko sekarang tinggalnya di Depok. Dia seorang dokter yang sekarang menemukan teknologi genos, teknologi deteksi COVID itu itu kan kalau tes COVID-nya itu pakai alat genos namanya, atau genos. Jadi udah kita tiup balon, nanti langsung 3 menit kita ini positif atau negatif. Itu penemunya Dr. Eko beserta tim ya, bersama temannya ada yang profesor juga. Dia lama di Jepang. Karena dia masih punya rumah di Jepang. Dr. Eko orangnya tinggalnya di Depok. Terus kemudian dia masih punya bisnis perusahaan di Jepang. Dan perusahaan dia itu adalah perusahaan dari Jepang yang mengekspor pertama kali makanan halal ke Timur Tengah. Gitu. Jadi negara Jepang, negara yang katanya percaya banyak dewa. Itu orang-orang Jepang tuh percaya banyak dewa. Dewanya macam-macam sembahannya. Jadi dia tuh ribet juga, bingung juga ya. Repot kalau jadi kepercayaan Jepang itu. Karena Tuhannya dewanya banyak. Mau kemana nih? Mau ke sungai? Ada dewa sungai. Mau ke gunung? Ada dewa gunung. Mau kemana lagi? Kemana-mana tuh dewanya masing-masing. Ya, jadi Tuhannya banyak. Gitu. Dan mereka sebenarnya krisis ideologinya orang Jepang itu ketika apa? Mereka mengatakan mereka itu adalah negara dewa matahari, dan ini
Kaisar itu adalah putra matahari. Tapi ternyata mereka mendapat apa? Musibah bom Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya kepercayaan orang Jepang itu ambruk semuanya. Karena mereka ternyata dewanya nggak bisa nolong. Rajanya juga nggak bisa nolong. Kepercayaan mereka hilang. Jadi sekarang sebenarnya syiar Islam di Jepang ini lagi berkembang. Ditambah lagi orang-orang Jepang itu mereka kan gitu, mereka suka kerja tapi nggak menikah, sering banyak yang nggak menikah, ya. Terus kemudian mereka takut punya anak, takut menikah, akhirnya nggak punya anak. Itu membuat mereka itu sekarang usia orang-orang Jepang itu kebanyakan sudah tua-tua. Orang mudanya sedikit. Orang-orang muda yang ada di Jepang justru sekarang dari Pakistan. Orang Pakistan Muslim kan dia karena Pakistan itu ada konflik dengan India. Pakistan itu negara yang berkembang relatif miskin gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya ya keluar dari negaranya. Salah satunya ke Jepang. Nah, banyak orang Pakistan, banyak juga orang Indonesia sehingga Muslim di Jepang itu berkembang pesat dan harusnya nanti bisa menggantikan orang-orang yang sudah tua-tua ini yang mereka nggak punya anak. Dan orang-orang Jepang itu juga sukanya apa? Seringnya itu mereka stres karena kerjaan dan bunuh diri. Ya, mereka karena punya bunuh diri itu apa istilahnya? Punya tradisi bunuh diri juga. Jadi peluang buat teman-teman mau menikah dengan orang Pakistan, mau menikah dengan orang Jepang gitu ya, mau tinggal di Jepang, bisa jadi hidup di Jepang, negara maju. Nah, di sana juga sekarang ada banyak makanan halal di Jepang karena berkembang Muslim. Jadi destinasi halal di Jepang itu pariwisatanya, makanannya itu berkembang pesat, ya. Tadi sama juga di Eropa. Di Eropa juga penduduk Eropa itu dengan kehidupan yang sangat sekuler, materialistis, hedonis, dengan seks bebas atau itu membuat mereka apalagi cenderung orang-orang Eropa itu sekarang sudah tua-tua dan kebanyakan yang muda-mudanya itu adalah orang-orang Muslim di Eropa gitu. Lanjut. Nah, ini kita datang ke Indonesia. Kita kemana? Kita ke Lombok. Lombok di mana adanya? Nusa Tenggara Barat, dekat Bali, ya. Pulau Lombok itu dekat Pulau Bali, ya. Jadi di ujung dari Pulau Indonesia ke arah timur, ya, ke arah timur. Lombok dikenal dengan negeri 1000 masjid. Ya, banyak masjid di sana, syiar Islam sangat baik di Lombok. Ada tradisi-tradisi. Nah, ini kalau di awal Ramadan, orang-orang Lombok itu biasanya mandi, ya, kegiatan mandi besar, membersihkan diri secara lahir dan batin. Itu ke pantai, bebersihan atau penampahan, itu ada tradisi, ya, bebersihan atau penampahan. Ini juga hampir sama sih, di beberapa daerah juga ada pemahaman seperti ini. Terus kemudian juga ada yang memang melakukan ketika mau Ramadan sengaja mandi, ya. Apa namanya kalau wadusan. Kalau di Jawa Tengah itu ada, Jawa Tengah Jawa Timur ada wadusan. Jadi bebersihan, ya, bebersihan mandi gitu. Secara zahirnya mandi, secara batinnya itu adalah mempersiapkan diri, membersihkan diri menyambut bulan Ramadan. Kemudian menjelang Ramadan juga umat Islam di Lombok itu melakukan ziarah ke makam alim ulama atau tokoh yang disegani. Ini hampir sama di seluruh Indonesia. Kegiatan ziarah menjelang Ramadan. Makanya taman-taman pemakaman kalau sehari 2 hari atau seminggu menjelang Ramadan itu pasti rame. Banyak yang ziarah, menjenguk keluarganya, kakek nenek, ayah, ibu gitu ya, sebelum Ramadan. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Ngaji Quran.
tradisi diawali dengan membawa sebuah Al-Quran bertulis tangan menuju masjid kuno. Al-Quran dibawa oleh 4 orang tokoh adat, kemudian dilakukan ngaji Quran sepanjang malam. Ini tadarus ya, tadarus Quran di bulan Ramadan. Ada lagi dile jojor atau maleman, ini maleman. Nah, ini diawali dengan membawa nasi dan lauk pauk ke masjid untuk disantap, berbuka puasa bersama, kemudian setiap keluarga menyalakan obor dile atau jor sehingga kampung menjadi terang dengan maksud terjaga pada malam ganjil di hari terakhir Ramadan seperti sekarang ini. Jadi pasang obor terutama malam-malam ganjil, ya. Jadi lebih apa? Lebih meriah. Jadi memang kalau malam ganjil nih ya, malam ganjil ini apa? Kita kan memang harus lebih banyak terjaga untuk mengejar malam Lailatul Qadar, untuk bisa tadarus, untuk tadarus Quran, untuk juga bisa apa? Untuk bisa tahajud. Kemudian nah itu pasang obor biar terang, dan juga usahakan juga tuh kalau di rumah atau mau ke masjid pakai pakaian yang bagus-bagus supaya lebih semangat. Jadi kalau malam Ramadan apalagi malam-malam ganjil itu kan harus membangkitkan semangat kita supaya lebih giat lagi. Jadi jangan pakai baju yang yang kotor, yang keringetan, yang bau asem gitu ya. Nah, itu pakai pakaian yang bagus-bagus biar lebih semangat gitu. Lanjut. Masih ada lagi? Nah, ini Mr. Oji dan keluarga ya. Jadi teman-teman, kira-kira apa yang didapatkan dari apa yang saya sampaikan? Ada yang ingin apa? Berbagi? Silakan. Les. Ada yang ingin berbagi? Belum ada? Ntar boleh bertanya ya, nanti boleh bertanya. Baik, teman-teman, dari tradisi Ramadan di berbagai negara ya, di berbagai di berbagai daerah. Kalau negara-negara tetangga kita itu ada Malaysia dekat, hampir sama banyak tradisinya, terutama Melayu. Kalau orang-orang Malaysia itu kebiasaannya itu hampir banyak dengan orang-orang Sumatera sebenarnya. Nah, kalau ada tradisi-tradisi baru itu dibawa oleh orang-orang Jawa yang menjadi TKI ya di Malaysia. Di Singapura juga begitu. Di Singapura negara modern tapi banyak orang-orang Melayu di sana. Tradisi Ramadannya hampir sama dengan di Indonesia. Di negara tetangga kita di Australia. Australia itu banyak orang Eropa. Nah, dia juga tradisi Ramadannya kurang lebih hampir sama. Karena dibawa oleh orang Indonesia, oleh orang Pakistan di sana, gitu. Terus kemudian di mana lagi? Di Cina dan di belahan dunia manapun. Namun ada juga yang rentang puasanya berbeda-beda. Tadi misalnya di Saudi kayaknya agak lebih panjang ya, lebih panjang, lebih panas. Kita di Indonesia ini negara tropis, selalu hampir sama. Selalu hampir sama waktu. Ini nikmat banget puasa di bulan Ramadan di Indonesia itu nikmat banget sebenarnya. Karena apa? Waktunya itu terbit kan kita kalau puasa terbit matahari sampai tenggelam matahari. Jadi hampir sama sepanjang tahun. Ya. Kemudian juga yang hebatnya kalau di Indonesia, saya tambahkan sedikit bahwa kalau Ramadan itu makanan banyak banget. Variasinya, kulinernya banyak banget. Makanan-makanan khas Ramadan, khas puasa, dan nanti khas hari raya. Itu ada makanan-makanan khas dari setiap daerah. Indonesia ini memang kaya banget ya. Namun yang lebih dari itu, bahwa memang kita ini harus sangat bersyukur, sangat bergembira, sangat berterima kasih dengan datangnya bulan Ramadan. Harus semangat. Karena Ramadan ini, yang pertama, Ramadan ini bukti cintanya Allah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa ingin membuat umatnya itu masuk surga semua, diampuni semuanya, maka caranya itu dengan Ramadan ini. Karena dengan Ramadan ini, secara tidak langsung Allah ingin mengatakan,
kamu semua bisa diampuni dosanya. Kapan aja kita minta ampun, kita bisa diampuni dosa-dosa kita semua. Dengan Ramadan, Allah secara tidak langsung juga Allah ingin mengabulkan semua doa-doa kita. Karena di bulan Ramadan ini doanya diijabah semua, minta apa aja. Minta apa? Minta tas baru, ya, minta sepatu baru, minta apa lagi? Minta apa, gadget baru gitu, HP baru. Nah, minta apa lagi? Minta aja, minta sama Allah, pasti diberi. Pasti diberi. Buktiin deh, buktiin. Ya, buktikan. Saya makanya kalau lagi Ramadan ini yang saya perbanyak itu ada doa. Minta sama Allah. Nanti biasanya Allah akan segera memberikan. Bahkan ketika misalnya kita minta terus kita bersedekah, itu akan lebih cepat lagi. Ramadan ini rezekinya ditambahin semua. Ya, makanan jadi tambah banyak. Gitu. Memang yang kedua, Ramadan itu mendidik kita. Siapa di sini yang nggak suka Ramadan? Siapa yang nggak suka Ramadan? Adakah? Mana orangnya? Adakah? Mungkin nggak suka ya, mungkin nggak suka karena aduh dibangunin sahur, lagi ngantuk, ya lagi enak-enaknya tidur, berat banget. Saya juga gitu, anak-anak saya tuh kalau dibangunin sahur berat, ya pada susah gitu ya. Bangun, saya harus panggil berkali-kali, ya sayang, ayo bangun, sayang, ayo bangun, berkali-kali saya bangun. Yang apa? Yang dicium, yang dibangunin untuk sahur. Memang berat. Tapi itu mendidik kita menjadi lebih kuat. Karena ketika kita Ramadan bangun sahur, kemudian tahajud itu membuat daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita jadi kuat. Terbiasa orang-orang yang sahur itu dengan dia bangun sahur, dia tahajud, ya, sahur itu barokah. Makanan-makanan di sahur itu barokah semuanya. Jadi kalau namanya barokah itu menyehatkan. Jadi memang harus semangat. Terus kemudian ketika sahur itu menjadi daya tahan tubuhnya jadi kuat, ya meskipun ngantuk-ngantuk. Nah, itu doa-doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Itu mendidik kita. Oh berat, masuk berat. Aduh berat banget ya bangunnya ya, bangun sahur itu ngantuk-ngantuk. Tetapi ketika kita rutin dalam 3 minggu dididik oleh Allah, dikasih di bulan Ramadan, maka kebiasaan menurut para psikolog, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan selama 21 hari, itu kegiatan yang dilakukan terus-menerus selama 21 hari akan menjadi kebiasaan yang menetap. Apalagi kita di 1 bulan, supaya ini lebih gampang lagi. Jadi sebenarnya ingin dibentuk nih, ini dididik umat Islam itu, orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam itu menjadi generasi yang kuat, tangguh, dan cekatan. Saya merasakan ketika didikan Ramadan ini, kapan aja kita dibangunin, siap siaga. Kapan aja kita dibutuhkan, siap siaga. Gitu. Jadi kadang gini, kita kan kadang-kadang ada sesuatu yang emergency. Orang tua sakit, harus ke rumah sakit. Ada keluarga yang meninggal, cepat-cepat harus berangkat. Itu kalau tidak dididik dengan Ramadan, itu menjadi generasi-generasi yang lemah, loyo, letoy, gitu ya, mager, generasi-generasi yang mager, gitu, malas gerak. Ramadan ini mendidik kita dengan tarawih, ya, dengan tarawih itu membuat kita lebih banyak bersujud, lebih banyak bergerak, lebih banyak berolahraga. Dengan puasa itu menyehatkan. Awalnya ya Allah berat banget hari pertama puasa, perut keroncongan, lemes, letih, lunglai, kunang-kunang, gitu ya, kepalanya ya, aduh gak kuat nih, gitu ya. Tetapi lama kelamaan, karena ada proses detoksifikasi, proses buang-buang racun, membuang racun di dalam tubuh, itu adalah puasa. Tumu tasihu, puasalah kamu kata Rasulullah, maka kamu akan menjadi sehat, gitu. Jadi manfaat puasa sehat, manfaat tarawih menyehatkan, manfaat qiyamul lail dan tahajud dan sahur itu juga menyehatkan.
membuat kita ini menjadi generasi-generasi yang tangguh. Ramadan ini istimewa lagi, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi satu malam sama dengan 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Artinya umur kita itu jarang sekali umatnya Rasulullah yang nyampe umurnya sampai 83 tahun. Tetapi dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadar, kita hidup sebentar di dunia, tapi nilainya beratus-ratus kali. Kalau kita misalnya beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun bahkan. Karena kalau kita misalnya dari mulai balik, ya dari umur berapa? 12-13 tahun balik, terus dapat Lailatul Qadar, dapat 83 tahun, ya. Jadi umur 13 tahun dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Terus umur 14 tahun dapat Lailatul Qadar lagi. Jadi kan ibadahnya itu berlipat-lipat kali, ya. Berlipat ganda. Ini bonus dari Allah, sayangnya Allah kepada kita nih, umat akhir zaman, umat Rasulullah. Ramadan ini pintu surganya dibuka semua oleh Allah. Yang mau masuk, ayo, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga? Manfaatkan Ramadan ini. Ya Allah, bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen masuk surga. Orang yang puasa itu disiapkan pintu khusus. Namanya pintu apa? Pintu surganya? Pintu surganya? Ini hari keberapa nih? Sanatnya hari keberapa? Hari kedua ya. Belum ada yang ngasih tahu pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu Babur Rayyan. Jadi kalau ada yang namanya Rayyan, mana Rayyan? Ada yang namanya Rayyan di sini. Nah, Rayyan itu nama pintu surga buat orang-orang yang berpuasa gitu. Jadi disuruh, dipersilakan, ayo masuk surga, silakan. Ayo doa. Jadi saya terdidik juga terbiasa ya sejak muda, begitu banyak ngaji, banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pemahaman, memang memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terutama ketika kita iktikaf. Maka ketika kita iktikaf, kita membuat apa? Kalau misalnya di awal tahun, Januari, pergantian tahun, kita akan membuat apa namanya itu? Perencanaan tahunan ya. Perencanaan tahunan apa namanya? Bukan regulasi, apa namanya? Kita punya rencana, target-target. Resolusi, betul, resolusi. Siapa namanya lupa? Norin ya. Maurin, saya lupa ya. Salam sama ayah ya, Maurin ya. Oke. Ayah dan bundanya ya. Nah, itu. Jadi memang apa tadi saya ngomong apa ya? Oh, resolusi ya. Resolusi. Sehabis Ramadan juga buat resolusi. Oh, saya ketika melakukan iktikaf, oh saya nih apa nih ya? Saya belum punya target. Saya mau SMA kemana? Abdel SMA-nya mau kemana, Abdel? Hah? Abdel kan sekarang kelas 9 ya? Oh, kelas 8, Abdel kelas 8, Rafi kelas 8. Yang kelas 9 siapa ya? Oh iya, Fatir kelas 9. Siapa lagi? Fatir mau kemana SMA-nya? Pesantren atau mana? Udah diterima? Oh, di Panglima Sudirman ya, di Galaksi ya, Panglima Sudirman Galaksi ya. Iya. Apa yang menjadi target-target kita ya, itu di penghujung Ramadan ini dilakukan, dibuat resolusinya. Insya Allah dimudahkan, diijabah. Mau kuliah di mana, mau SMA di mana, mau punya apa lagi. Misalnya pengen apa? Pengen punya sepeda yang keren, pengen punya handphone yang keren, apalagi biasanya apa sih anak-anak sekarang ya? Ini Gen Z. Gen Z itu yang paling penting yang diinginkan itu apa? Hah? Oh iya, Masya Allah, betul. Pengen corona hilang, ya, betul, beradaptasi. Nah itu berdoa, betul. Itu doa kita yang sangat penting, ya. Minta corona
corona ini kepada Allah. Segera hilang. Memang menurut para ahli, corona ini nggak akan hilang, tetap ada. Tetapi kalau kita sudah divaksin, kalau kita sudah apalagi kita sudah terbentuk kekebalan bersama, ya, herd immunity, kekebalan bersama, kita bisa beraktivitas normal lagi, ya, normal lagi. Saat ini kita masih beradaptasi nih, karena ada sebagian yang sudah divaksin, ada sebagian yang belum, gitu. Saya alhamdulillah sudah divaksin, ya. Tapi yang divaksin pun masih tetap ada resikonya, gitu. Tetapi memang betul itu doa kita yang paling penting, doa corona segera berlalu, ya, supaya kita bisa beraktivitas normal lagi. Apalagi doanya, corona hilang, apalagi